Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Siswa-siswi yang Bapak cintai, para peserta didik semuanya, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah Allah berikan kepada kita, utamanya kenikmatan fisik, kenikmatan sehat yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah puji syukur kepadanya kita semua hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara teman kita yang ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kembali kepadanya. Dan marilah kita doakan, Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tidak lupa sholawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 yang Bapak cintai, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kedua. Namun sebelumnya, kemarin di pelajaran ke-1 tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, teladanku, sebagaimana dipelajari kemarin, kalian di rumah berusaha memahami bahwa teladan kita, contoh kita, panutan kita yang harus kita ikuti, kita tiru dalam kehidupan sehari adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apapun tindak tanduk Nabi Muhammad, maka wajiblah kita tiru sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan yang harus kita ikuti setiap saat, setiap hari. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu bersikap jujur, maka kita pun sama harus bersikap jujur. Dengan kejujurannya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah, sehingga Rasul Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Nah, oleh karenanya kita sebagai umatnya pun harus melaksanakan kejujuran sebagaimana Rasulullah contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam berdagang, jujur dalam berdagang, jujur dalam memimpin, sehingga Rasulullah Muhammad SAW dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh umat. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua,
yaitu melafalkan surat An-Nas, atau di sini judulnya pelajaran kedua yaitu asik bisa membaca Al-Qur'an. Tujuannya adalah yang pertama, kalian harus terbiasa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid tartil. Kemudian menunjukkan sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melafalkan bisa atau mampu melafalkan surat An-Nas dengan baik dan benar. Baiklah, silakan kalian buka bukunya, buku PAI edisi revisi tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, buka silahkan pelajaran yang kedua yaitu halaman 6. Pelajaran 2. Asik bisa membaca Al-Qur'an. Ada? Silahkan dibuka dulu ya. Halaman 6. Membaca Al-Qur'an beda dengan membaca buku, majalah, komik, koran, apalagi WA dan Facebook, ya beda. Membaca Al-Qur'an, Allah pasti memberikan pahala atau ganjaran, dan pahalanya luar biasa. Pahala yang Allah berikan itu senilai 10 dalam setiap satu huruf. Satu huruf nilainya 10 pahala, nilainya 10 kebaikan. Itu kalau kita membaca Al-Qur'an. Beda dengan membaca komik, membaca buku biasa, membaca WA atau Facebook, IG dan lain sebagainya. Jauh itu ya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an dapat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya marilah kalian atau kita biasakan membaca Al-Qur'an setiap hari. Dengan artinya tentunya kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Qur'an dengan cara membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an dengan artinya ya. Silakan kalian di rumah bicara sama mama, sama ibu, mah saya ingin punya Al-Qur'an terjemah ya, gitu. Sehingga di rumah belajar baca Qur'annya dengan terjemah. Baiklah, langsung saja silakan dilanjutkan di halaman 7 yaitu bagian A, melafalkan surat An-Nas. Nah, di situ di halaman 7 ada tepuk tangan Islami. Nah, silakan ya di rumah kalian lagu dinyanyikan, lagu tepuk tangan Islami. Tepuk tangan Anas, prok prok prok. Nah, itu yang seperti itu ya. Silakan di rumah sama adik, sama kakak ditirukan, dibacakan tepuk tangan Anas. Untuk selanjutnya silakan buka halaman 8. Di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara membaca surat An-Nas yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baiklah, silakan buka halaman 8. Sudah? Ya, perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, kalau baca Al-Qur'an maka wajib membaca ta'ud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jangan hanya bismillah, tapi wajib membaca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ada gunnah ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua. Malikin nas. Gunnah tahan. Nas. Malikin nas. Nah, itu. Ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, itu ya, itu silakan kalian ulangi di rumah berulang-ulang bagaimana cara membaca surat An-Nas yang baik dan benar. Ingat, di surat An-Nas itu banyak gunnah. Dan mulai hari ini coba kalian pahami bahwa dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan gunnah. Gunnah itu adalah nun, mim bertasdid, inna, mimma. Nah, itu. Dan hukumnya harus ditahan 2 harokat atau lebih. Jadi jangan begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu mah dulu ya. Sekarang dirubah. Harus ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagunya juga harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Harus baca Quran itu harus dengan nada yang enaknya, yang merdu sehingga enak didengar oleh telinga kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, silakan di pause dulu dan diulang-ulang ya. Di pause, diulang-ulang. Silakan 2 atau 3 kali, bahkan sampai 10 kali sampai hafal membaca surat An-Nasnya itu benar. Dan terapkan hukum gunnahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min ikhfa, min syarril sya ya besar, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siap? Pasti kalian semua bisa ya, dan harus bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 9. Menghafal surat An-Nas. Nah, bagaimana cara menghafal surat An-Nas? Caranya ya kalian harus membaca, dilihat, dibuka ya, yang tadi di halaman 8-nya dibuka, dibaca berulang-ulang. Ikuti tadi yang Bapak contohkan
setiap satu ayat itu 10 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, terus berulang-ulang sampai 10 kali satu ayat. Ayat kedua 10, ayat ketiga, keempat, kelima. Nah, gitu ya. Setelah itu satukan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ulangi sampai 5 balikan ya. Nah, itu cara menghafal. Kemudian tutup. Tadi mah dilihat ya, jangan ditutup. Sekarang tutup dan mulai kembali melafalkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, bolak-balik, istimror atau mudzakarah, maka hafalan kita akan selalu ingat. Jadi yang akan terbayang adalah hurufnya terbayang itu. Di otak kita itu akan terbayang huruf-hurufnya. Makanya kalau menghafal harus dilihat dulu hurufnya. Harfan-harfan setiap huruf lekuk ayatnya itu dilihat. Ya, silakan hafalkan. Nah, setelah hafal, tugas pertamanya adalah videokan hafalan kalian dan jangan meleng. Jangan begini. Nah, videonya di sini kamu baca Quran, baca di sini nggak boleh, tapi harus menghafal. Lihat ke kamera, ces. Nah, begini. Tanda kalian sudah hafal. Silakan tugas pertamanya videokan hafalan surat An-Nas dan kirim ke sini. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kalian harus menulis ya, menulis dulu. Menulis surat An-Nas, silahkan tulis surat An-Nas di buku PAI-nya dengan rapi, dengan baik dan benar. Juga dengan artinya, nanti artinya Bapak kirimkan ya. Dengan artinya. Jangan lupa ditulis surat An-Nas dengan artinya, silakan yang baik dan benar. Sekarang lihat halaman 10 bagian C, pesan-pesan surat An-Nas. Surat An-Nas, An-Nas itu kan artinya nas. Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas itu berisi tentang perintah Allah kepada manusia agar manusia itu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluk yang datang kepada jiwa-jiwa manusia. Ingat, manusia itu ada 3 unsur. Satu, nih apa ini? Yang Allah ciptakan dari tanah ini apa ini? Ini namanya jasad. Jasadun. Yang kedua yang membuat kita hidup itu adalah ruhun. Kemudian yang ketiga yang memiliki rasa adalah jiwa atau an-nafs. Sehingga di sini yang akan menggoda kepada manusia adalah kepada jiwanya. Minal jinnati wan nas. Manusia harus berlindung kepada Allah dari godaan golongan jin dan manusia, dari setan golongan jin dan manusia. Jadi setan itu ada dari golongan jin, ada pula dari golongan manusia. Makanya kita harus berlindung kepada Allah daripada godaan setan-setan tersebut. Nah, untuk selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan surat An-Nas itu sebelum tidur selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas selama 3 kali sebelum tidur. Itu sebagai upaya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin ataupun setan yang berbentuk jin maupun manusia. Jadi caranya begini.
sebelum tidur itu biasakan tidur itu dalam keadaan suci, artinya berwudu dulu. Setelah di atas kasur, kamu bacakan surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dan selanjutnya kemudian Al-Falaq, qul a'udzubil falaq, kemudian An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, selama sebanyak 3 kali. Selesai itu kamu tiupkan ke tangan. Kemudian usapkan mulai dari ujung rambut, wajah sampai ujung kaki. Nah, Rasulullah selalu melakukan itu sebelum tidur. Silakan kalian praktekkan ya nanti di rumah. Setiap sebelum tidur jangan lupa berdoa dan baca surat Kulhu, Falak, An-Nas gitu. Jangan lupa doa tidurnya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur mencontohkannya seperti itu. Untuk selanjutnya, kewajiban kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia mempunyai kelebihan, yaitu bisa berpikir, dan berpikirnya juga sangat baik ya. Kemudian bisa membuat rumah, membangun kota, bisa membuat teknologi, HP, komputer, gadget, apapun itu, mobil, motor ya. Kemudian juga bisa membuat pesawat. Beda dengan hewan. Kalau hewan tidak bisa berpikir. Hewan itu hanya makan, tidur, makan, tidur. Nah, kalau kalian di rumah nih, adik-adik hanya makan, tidur, main, maka itu nggak jauh dengan hewan. Makanya kita harus beda, harus rajin. Bangun tidur, beres tempat tidur, mandi, olahraga, sholat duha. Awas jangan lupa sholat duha ya. Kemudian belajar. Nah, itu manusia, beda dengan hewan. Hewan enggak seperti itu. Bangun tidur, cari makan, cari pasangannya, tidur lagi. Terus gitu. Kalau seperti itu maka kalian sama seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat. Namun kalau manusia tidak bisa terbang dengan sayap. Beda dengan burung. Burung punya terbang. Tapi karena kemampuan akalnya, manusia juga bisa terbang menggunakan pesawat, menggunakan apa lagi? Para layang ya. Itu ya, karena manusia itu memiliki akal. Nah, jadi kesimpulannya surat An-Nas ini adalah surat yang berisi tentang manusia harus meminta perlindungan kepada Allah, hanya kepada Allah. Awas ingat nih, yang harus diingat adalah manusia meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, jangan kepada siapa. Jangan karena yang dekat itu mama lagi. Mama itu nomor 2, karena nomor 1 adalah Allah. Gitu. Kemudian manusia harus meminta perlindungan kepada Allah itu dari bahaya golongan manusia itu sendiri maupun golongan jin. Karena sesama manusia saja bisa saling membahayakan ya. Banyak di antara manusia yang memiliki hati yang jahat sehingga mengganggu kehidupan orang lain, bahkan sampai saling bunuh. Nah, itu sehingga kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada manusia-manusia yang memiliki hati yang buruk, hati yang jahat, sehingga menginginkan menguasai kehidupan manusia yang lainnya dengan cara-cara yang jahat. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kemudian banyak manusia yang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, kemudian mengajak
berperilaku maksiat, mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa juga. Bahkan itu biasanya berawal dari bisikan-bisikan jin. Ya, minal alladzi yuwaswisu itu yang berbisik-bisik. Ya, kan kadang-kadang kita ada yang membisikkannya ya. Mah, kalau lagi puasa mah ingin buka ya. Ada yang membisikkan ke telinga. Aduh, gak kuat lapar, mendingan buka. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah bisikan-bisikan jin. Kemudian ada lagi teman yang dibisikkan seperti itu. Kemudian ngajaklah. Nah, itulah. Ayo kita buka yuk. Gak ada siapa-siapa. Nah, itu adalah contoh godaan manusia. Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan surat An-Nas bahwa kita ini harus betul-betul meminta perlindungan kepada Allah itu dari apapun, dari godaan makhluk apapun, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu kepepet. Kalau sudah kepepet seperti halnya Fir'aun, kalau sudah tenggelam dalam lautan, sudah tidak punya kuasa, tidak punya tenaga, baru meminta pertolongan kepada Allah. Kalau sudah terjadi tsunami, sudah terjadi angin ribut, sudah terjadi kilat, gelap, dordarnya, hujan besar, baru minta perlindungan kepada Allah. Jangan ya. Tapi setiap pagi kita berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, pagi ini hanya milik Engkau. Ya Allah, siang ini hanya milik Engkau. Ya Allah, malam ini hanya milik Engkau. Aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, dari berbagai godaan makhluk-Mu ya Allah. Nah, itu lakukan setiap pagi sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu materi kita hari ini, dan jangan lupa kalian untuk menghafal surat An-Nas dan menuliskannya di buku dengan baik dan benar. Dan jangan lupa pula untuk berlindung kepada Allah dengan membacakan surat An-Nas, surat Qul-Hu, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setiap hari sebelum tidur. Sehingga dalam tidur kita Allah menjaganya melalui malaikat-malaikatnya, sehingga terjaga dari makhluk-makhluknya, terjaga dari semut, terjaga dari ular, terjaga dari jin, terjaga dari niat jahatnya manusia-manusia yang jahat. Baiklah, cukup sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan tersampaikannya pelajaran tentang surat An-Nas, kalian bisa membacanya dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan baca surat An-Nas dalam sholat ya. Setiap kali sholat boleh kalian membaca surat An-Nas. Dan untuk selanjutnya silakan kalian hafalkan juga surat-surat yang lainnya, dan juga doa-doa maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Terakhir, jangan lupa kalian selalu berdoa kepada Allah, karena hari ini kita masih dilanda oleh serangan COVID-19 atau coronavirus. Maka lindungilah diri dan keluarga, jagalah kesehatan, mandi, olahraga, dan berdoa. Jangan lupa cuci tangan setiap kali kalian habis memegang sesuatu, untuk menghindari virus yang berdatangan. Cuci tangan pakai sabun. Itu sebagai upaya lahir kita, menjauhkan kita daripada virus-virus yang beredar. Sekian, mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa dipahami dan dilaksanakan, dan kalian
menjadi anak-anak yang soleh. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng.